Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mau mengungkapkan rasa cintamu kepada seseorang atau kepada sesamamu? Kepada orang tua, kepada sahabat, atau kepada orang-orang yang kita kasih. Ada berbagai macam cara orang mengungkapkan cinta itu. Lewat benda, lewat perhatian, lewat apapun. Sebagai bentuk ungkapan cinta kepada orang lain. Dan kalau orang mencintai, maka orang berani berkorban. Berusaha dengan cara apa saja supaya cintanya boleh terungkap dan orang lain boleh merasakan cinta itu sendiri. Sebagai manusia, kita bisa berkorban, kita bisa buat apa saja. Kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain sebagai ungkapan cinta. Dan itu manusia, apalagi Tuhan. Tuhan mencintai kita dengan cara yang luar biasa, bahkan tidak bisa dipikirkan oleh kemampuan akal budi kita. Apa itu ungkapan cinta Tuhan? Dia mencintai kita dengan memberikan putranya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjanjian lama, kisah Abraham yang mau mempersembahkan kurban yakni anaknya sendiri, yakni Ishak, mau menegaskan bahwa itulah ungkapan cinta Abraham dan kesetiaannya kepada Allah yang disembah. Ia berani mengorbankan anaknya yang tunggal meski sebelumnya Allah sudah berjanji kepadanya akan memberikan keturunan yang berlimpah. Karena cinta dan imannya ini, Allah membebaskan anaknya dan memberikan anak domba sebagai kurban pengganti dalam kurban persembahan itu. Dan kini Abraham sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan kita, bahwa jika Allah meminta dan berkehendak, maka kita berani untuk berkorban, berani untuk memberikan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini kita juga tahu dan menyadari, sebagaimana diungkapkan dalam kitab suci perjanjian baru, Allah mencintai umat manusia dengan menjadikan putranya sendiri sebagai kurban persembahan, kurban silih atas dosa umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus, sebagaimana terungkap dalam peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor. Yesus berubah muka, penuh kemuliaan dan didampingi oleh Musa dan Elia. Kemuliaan ini disaksikan oleh 3 murid yang senantiasa menemaninya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Allah menegaskan bahwa putranya adalah anak yang dikasihi, dengarkanlah dia. Cinta Allah kepada manusia ini tidak sekedar kata, tetapi memberikan putranya sebagai kurban silih atas dosa manusia. Maka saat mereka turun dari gunung, Yesus mengatakan kepada ketiga muridnya ini, "Kamu semua akan mengerti saat anak manusia bangkit dari orang mati." Saudaraku yang terkasih, pengorbanan putranya Yesus Kristus sebagai ungkapan cinta nyata dari Allah dengan melindungi kita dari segala ancaman. Ia menjadi pelindung dan penjaga kita. Ia selalu berada di pihak kita sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melawan kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan betapa besar cinta Tuhan ini, sehingga ia pun meyakinkan semua pengikut Kristus bahwa ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, orang tidak perlu takut dan gentar terhadap berbagai ancaman, karena Ia adalah benteng dan pelindung kita. Allah sudah mencintai kita begitu besar. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengungkapkan atau menunjukkan cinta kita kepada Allah dan sesama? Sabda Tuhan mengajak kita semua untuk apa? Yang pertama, mengambil waktu untuk naik ke bukit doa.
Kita naik untuk berbicara dengan Tuhan dalam keheningan. Apapun kesibukan kita, apapun aktivitas-aktivitas kita, siapkan waktu untuk hening dan dengarkanlah Tuhan berbicara kepada kita. Biarkan Ia berbicara dalam doa-doa kita. Yang kedua, memberikan kesaksian bagi sesama tentang belas kasih, tolong menolong, pengampunan, pengorbanan, dan lainnya. Dan yang ketiga, gunakan kesempatan masa Prapaskah ini untuk mengalami kemuliaan Tuhan seperti di Gunung Tabor. Dengan pendalaman iman, pertobatan, puasa dan pantang, dengan derma dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maknai setiap waktu untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah dengan mencintai sesama kita. Cari waktu, dengarkan Dia. Biarlah Tuhan menuntun dan membimbing kita. Biarkan Ia menjaga dan melindungi kita. Berjalan bersamanya, selalu ada sukacita. Berjalan bersamanya, cobaan dan tantangan akan kita hadapi. Berjalan bersamanya akan diberi kemuliaan, diberi sukacita, diberi terang, diberi jalan keluar. Jangan takut, Tuhan adalah benteng dan pelindung kita. Ia mencintai kita, Ia menjaga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.